Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Jerry Vulcan, teriak si mage, dan dalam situasi tanpa peralatan, hanya inilah peningkat kekuatan yang tersedia. Baginya untuk secara tak terduga meluncurkan mantra yang kuat dari tingkat ke-8 begitu cepat, itu adalah tanda dari kekuatan yang mengejutkan. Knight itu memegang pedang suci di kedua tangannya, yang bersinar dalam cahaya suci murni, dan memberinya perasaan yang suci. Dia tidak menghindari, dan juga tidak menyusut, tetapi menghadapi Vulcan Finger secara langsung. Itu karena ksatria ini tahu betul, bahwa jika dia mundur dalam pertahanan, tindakan selanjutnya akan menguncinya ke posisi bertahan. Pada titik itu, untuk melakukan comeback akan menjadi hal yang mustahil. Warna emas dan merah terjalin di udara, dan ksatria suci telah sepenuhnya diselimuti cahaya yang menyala. Tidak ada yang bisa menyangkal bahwa ksatria dan penyihir memiliki celah di bidang serangaya. Ksatria mengeluarkan erangan, dan beberapa jejak hangus tersisa di tubuhnya. Tetapi meskipun ksatria menderita kerugian dalam bentrokan ini, tahap tujuannya tercapai. Jerry Vulcan tidak cukup untuk membuatnya menjauh, dan dalam kilatan cahaya keemasan ini kecepatannya langsung naik, dan mencapai bagian depan penyihir dalam sekejap. Itu adalah kemampuan ksatria dari tingkat ke-8, Lightning Flash, serta salah satu teknik paling efektif melawan penyihir. Ketika digunakan dari jarak seperti itu, mage tidak akan bisa menghalangi serangan yang masuk. Percobaan cahaya. Ksatria itu berteriak, dan suara gemuruh menggoncang seluruh panggung. Cahaya putih murni keluar entah dari mana, dan mendarat tepat ke penyihir yang berlawanan. Sebuah kecemerlangan mengelilingi mage yang ada di depannya, dan mengambil bentuk penghalang merah seperti patung kristal. Karena didekati oleh ksatria, situasi semacam ini jelas-jelas tidak ingin dihadapi oleh semua penyihir. Tangan kanan The Magic Tutor diregangkan di depan dadanya, dan segera mengeluarkan mantra pertahanan untuk melawan kekuatan Light of Trial. Kemudian tangan kanannya mendorong ke depan, dan mengondensasi bola yang datang untuk menyerang ksatria suci. Setelah mencapai tingkat ke-8 kultivasi, penyihir tidak akan lagi begitu lemah dalam jarak dekat, karena mereka memiliki banyak langkah pertahanan, dan bahkan sihir instan yang mereka miliki. Dalam persiapan yang matang, mereka tidak memiliki peluang sama sekali. Tapi bagaimana mungkin ksatria suci membiarkannya mundur, setelah akhirnya mendekat tepat di depannya. Menekan tanah dengan kaki kanannya, dia tiba-tiba membagi pedang suci di tangannya menjadi dua. Tubuhnya dengan paksa masuk ke dalam api itu. Cahaya melengkung langsung menyala, dan menyebarkan api yang intens ke semua arah secara instan. Lingkaran menghilangkan elemen, teriak si ksatria. Di bawah serangan berturut-turut, ksatria suci ini masih berhasil secara berturut-turut menyebarkan Light of Trial dan Elemental Obliterating Halo. Itu benar-benar seorang ksatria. Bahkan tanpa mencapai tingkat ke-9, bagaimana mungkin dia bisa dengan cepat melepaskan teknik sekuat itu? Tepat pada saat ini, seorang pemenang tampaknya telah keluar dari bentrokan antara beruang api dan harimau suci. The Fire Bear menjadi jenis pemanggilan pada akhirnya, meskipun itu memegang keuntungan di awal, karena pemanggilnya diserang di bawah serangan panik ksatria suci, dia tidak bisa menerima perintah apapun, dan pada akhirnya dihancurkan oleh harimau suci. Pertempuran mencapai kondisi panas pada saat ini. Begitu ksatria suci mematahkan pelindung api, pertandingan ini sudah dibiarkan tanpa ketegangan. Gladestorm tiba-tiba ditembakkan dan dilepaskan oleh dua pedang yang melambai, dan proyektil emas besar yang membawa niat pedang yang tak tertandingi, mungkin akan berbenturan dengan pertahanan dari tutor sihir secara langsung dan mengirimnya terbang. Dalam proses terbang keluar, Light of Trial akhirnya cocok dengan Gladestorm untuk menembus pertahanannya. Pertempuran berakhir. Itu adalah ksatria yang menang. Kembalilah ke tempat duduk kamu masing-masing, ucap Chen Zidian. Suara penuh Chen Zidian bergema. Penyihir itu tidak mengalami luka apapun, tetapi memiliki tampilan yang canggung. Dia memang baru saja kalah, karena Gladestorm yang sebenarnya mungkin tidak berada dalam kekuatan ledakannya, tetapi dalam daya serapnya serta serangan yang berkepanjangan. Jika retribusi Knight ini tidak toleran, hidupnya akan berakhir di bawah pengaruh Gladestorm-nya.
Sebuah cahaya terang mulai bersinar di bahu kesatria di beberapa titik, dan kesatria suci mengetuk tangan kanannya di dadanya, dan melakukan hormat kesatria ke arah mage sebelum kembali ke tempat duduknya sendiri. Guru Saint Magic yang telah melihat kilauan di bahunya itu segera menyadari, bahwa kekalahannya bukanlah keluhan sama sekali. Orang ini sebenarnya memiliki peri cahaya. Melihat umuran peri itu, ia seharusnya telah berevolusi 1 kali. Tidak heran dia bisa terus menggunakan kemampuan kesatria dalam suksesi sesingkat itu. Pertempuran pertama berakhir, tetapi turnamen tidak berhenti sama sekali. 2 cahaya seleksi sebelumnya kembali di udara, dan cahaya berkedip dengan cepat untuk memilih kontestan untuk pertempuran kedua. Waktu sangat ditekan sehingga tidak ada penundaan yang terjangkau. Turnamen secara alami harus mengikuti jalannya. 2 lawan dalam pertempuran ini bisa melihatnya, bahwa kursi Saint Magic Tutor telah sedikit gelap, dan menunjukkan eliminasi dari pertarungan KO sementara kesatria suci memiliki cahaya terang yang muncul di atas kepalanya, itu untuk menunjukkan kemenangannya dalam pertempuran pertamanya. Stadion hebat aliansi benar-benar ajaib. Fitur pemandangan fantastis ini dibawa oleh penelitian bertahun-tahun oleh Temple Alliance. Sisanya bahkan lebih intens lagi. Powerhouses dari 5 kuil yang terlibat diterangi secara berturut-turut, dan 7 pertempuran di sudah ambang mata. Dari 5 kuil besar, kuil kesatria adalah yang terbaik dan menjadi peringkat 1, setelah memilih 3 orang, dan semuanya telah meraih kemenangan. Kuil pejuang memiliki partisipasi paling banyak, yaitu 5 pertandingan, tetapi 4 dari mereka berakhir dengan kerugian, dan itu membuat mereka sebagai batu loncatan untuk kuil lainnya seperti sekarang. Tapi ini baru permulaan. Karena pertarungan individu melibatkan 190 orang, tahap pertama harus memiliki 95 pertandingan, dan mereka belum mencapai pertandingan ke-10. Sisa pertempuran hanya akan berlangsung jauh lebih intens. Cahaya seleksi akan berusaha sejauh mungkin untuk memisahkan kelima kuil agung itu, agar tidak memaksa mereka untuk saling menghancurkan. Hal yang sama akan berlaku untuk kompetisi individu, kecuali jika anggota kuil tertentu sudah menjadi mayoritas konstituen dalam tahap tertentu, dan pertandingan antara anggota yang sama tidak akan terjadi dengan mudah. Cahaya unduan putaran ke-8 berkedip, dan dengan cepat menerangi ruang istirahat kuil assassin, serta secara akurat mendarat di Camp Bright Glimmer of Hope, dan memilih yang ketiga dari kiri di antara mereka. Karena mereka dari Bright Glimmer of Hope tidak memiliki pintu masuk yang telah dipesan, maka mereka harus melewati gerbang kuil kesatria untuk keluar masuk stadion. Area kuil assassin sangat dekat dengan kuil Knight. Tepat setelah memasuki panggung, pembunuh yang dipilih segera memasuki keadaan tembus pandang. Dalam 7 pertempuran yang sudah berlangsung, kuil kesatria telah meraih 3 kemenangan, dan 4 kuil lainnya masing-masing mencapai 1 kemenangan. Hanya saja, kuil pejuang berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, karena telah memilih 5 orang dalam pertandingan. Ini adalah kontestan kedua dari kuil assassin, yang sebelumnya telah meraih kemenangan. Kekuatan besar pembunuh ini benar-benar penuh dengan kepercayaan diri. Sebelum memasuki stadion, semua anggota Demon Hunter dari Bright Glimmer of Hope harus melepaskan gaunnya, untuk memperlihatkan penampilannya, serta membuktikan bahwa ia tidak memiliki peralatan lain. Melihat penampilannya, penonton dari luar maupun yang ada di atas panggung tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, karena pemburu iblis dari Bright Glimmer of Hope ini benar-benar terlalu muda. Kesatria ini tampak berusia 30-an, dengan mata yang cerah, wajah tampan, dan juga tegas. Lebih dari setengah kesatria fondasi emas dari kuil kesatria mengenalinya. Melihatnya muncul, seseorang tidak bisa menahan napas dengan suara rendah. Wen Zhao, itu Wen Zhao. Bukankah dia sudah lama hilang? Jadi dia benar-benar menjadi bagian dari Demon Hunter Squad bernama Bright Glimmer of Hope. Ucap kesatria lain. Itu benar, yang pertama mengambil pertandingan ini di Bright Glimmer of Hope adalah Yang Wen Zhao. Dibandingkan 4 tahun yang lalu, ia sekarang menjadi jauh lebih stabil. Dia awalnya memiliki karakter yang mantap meskipun sombong. Tapi sekarang, dia tampak seperti sepotong batu giok yang terlihat damai dan lembut. Karena tidak ada ketajaman sebelumnya yang tersisa, atmosfer mantapnya benar-benar menyebabkan Golden Foundation Armor Knight berseru dengan kagum. Melangkah ke depan, Yang Wen Zhao memasuki stadion dan adegan ajaib mengikuti, serta melepaskan halasi emas di bawah kakinya dan keluar. Mantel suci. Hampir semua kesatria mengenali kemampuan ini.
Tapi Holy Mantle ini benar-benar keterampilan peringkat rendah di antara kemampuan kesatria. Apakah dia benar-benar menggunakannya dalam pertemuan besar kuil? Ucap penonton. Menjadi usia 30 tahun pada tahun ini, partisipasi Yang Wenzhou dalam pertemuan besar itu sangat mengejutkan, tetapi menggunakan kemampuan ini segera setelah datang, itu memberikan rasa takut kepada orang-orang dari kuil kesatria. Meskipun dia tidak berdiri untuk kuil kesatria pada saat ini, tidak ada yang bisa menyangkalnya bahwa Yang Wenzhou adalah cucu Yang Haohan. Karena Yang Haohan sudah memikul beban menjadi kepala aliansi, ia tidak dapat berpartisipasi dalam pertemuan ini, jadi dalam beberapa hal, Yang Wenzhou berdiri untuk kakeknya di mata para kesatria yang kuat. Tidak peduli dengan status apa dia berpartisipasi, para petinggi dari kuil kesatria secara alami tidak mau melihatnya kalah. Ketika mantel suci Yang Wenzhou dirilis, mereka dengan sangat cepat menyadari bahwa itu tidak sesederhana itu, karena itu benar-benar dirilis dalam skala besar. Dengan tubuh Yang Wenzhou sebagai pusatnya, sinar terang dari Holy Mantle menyebar dengan cepat, dan mencapai luas 30 meter dalam sekejap mata. Sementara itu, Yang Wenzhou melambaikan tangannya di kedua sisi tubuhnya, yang terpancar dengan dua sinar cahaya dan melepaskan dua pedang suci. Pedang suci ini menyebarkan pancaran logam yang diisi dengan kekuatan spiritual Highland. Tapi spiritual Highland ini pada tingkat ke-8. Dan untuk menyamakan spiritual Highland menjadi pedang, itu akan membutuhkan seseorang untuk mencapai puncak tingkat ke-8. Dan melihat penampilan Yang Wenzhou yang santai, konsumsinya tampak sangat kecil. Pedang suci putih tanpa cacat menyebarkan warna emas tipis, karena seluruh tubuh Yang Wenzhou berubah menjadi aneh. Kaki kanannya mengangkang ke depan, dan itu menyebabkan tubuhnya melayang di udara, dan sepasang sayap spiritual emas lebar menyebar dari punggungnya. Matanya kemudian menyala merah, dan perlahan-lahan menyapu stadion. Kesatria muda seperti itu berada di puncak tingkat ke-8. Ucap penonton. Tanpa diragukan lagi, penampilan Yang Wenzhou mengejutkan seluruh hadirin, terutama mereka yang berasal dari kuil lain yang ia jadikan pencegahan yang hebat. Siapa bilang kuil kesatria mulai pikun? Untuk memelihara Sein Knight muda seperti itu, orang mungkin bisa membayangkan bahwa tak lama kemudian, Yang Wenzhou pasti akan menerobos tingkat ke-9, dan mungkin juga akan menjadi kesatria suci generasi muda. Efek Holy Mantle dapat diantisipasi oleh setiap orang yang berwawasan tinggi. Itu bertujuan untuk mencari jejak si pembunuh. Setelah memasuki keadaan tak terlihat, seorang pembunuh akan segera menjadi terlihat setelah bersentuhan dengan jejak energi spiritualnya, dan mantel suci Yang Wenzhou mencapai skala hingga sedemikian rupa, sehingga jika pembunuh itu ingin datang, dia pasti punya waktu untuk meresponnya. Tidak hanya itu, tetapi cahaya merah di mata Wenzhou adalah kemampuan pengunci seorang kesatria. Di satu sisi, seorang kesatria adalah musuh bebuyutan seorang pembunuh. Jika dia terkunci oleh kesatria, seorang pembunuh kemudian hanya dapat memilih untuk menghadapinya dalam bentrokan langsung. Pembunuh itu stabil dan cukup berpengalaman untuk menunjukkan kesabarannya, dan menyembunyikan dirinya daripada melakukan serangan. Setelah 6 stadion digabung menjadi satu, seluruh lapangan menjadi sangat luas. Meskipun mantel Yang Wenzhou mencapai skala besar, tanah yang membentang di stadion sangatlah luas. Jadi, dalam pandangannya, selama dia tidak akan mengambil inisiatif untuk menyerang lawan, Yang Wenzhou tidak akan memiliki cara untuk menemukannya. Dibandingkan dengan kondisi tembusnya saat ini, pelepasan spiritual Highland, Holy Mantle, Enlock, secara bersamaan pasti akan membuat konsumsi energi spiritual Yang Wenzhou jauh lebih tinggi. Mungkin pertempuran ini akan diperpanjang, tetapi Kaisar Assassin dari tingkat ke-8 yang tersembunyi dalam kegelapan, pasti bisa mencapai kemenangan dalam pertempuran ini. Tepat ketika Kaisar Assassin selesai memikirkan penanggulangannya, Yang Wenzhou sudah bergerak, dan diam-diam berdiri di sana ketika kabut emas yang intens naik di atas tubuhnya. Itu adalah menyimpan daya. Saat itu, beberapa orang menderita kerugian terhadap kemampuan menyimpan kekuatan Long Hao Shen pada saat seleksi Demon Hunter. Yang Wenzhou secara mekanis meniru strateginya. Tapi, mungkin hanya dari anggota Bright Glimmer of Hope yang mengerti cara berpikirnya. Para kontestan lain tidak mengerti dengan jelas, mengapa Yang Wenzhou melakukan hal seperti itu. Kemampuan storing power tentu saja akan meningkatkan kekuatan ofensifnya ke tingkat yang jauh lebih besar, tetapi apa gunanya jika tidak ada target yang dapat ditemukan? Tidakkah itu hanya menghabiskan energi spiritualnya?
ucap penonton. Duduk di kursi yang lebih tinggi di daerah kuil kesatria, sudut mulut Long Tianying menampakkan senyum tipis. Anak ini, Wen Zhao, benar-benar telah hilang terlalu lama, sehingga banyak orang sudah lupa tentang kemampuan spesialisasinya. Tampaknya dia benar-benar akan memberikan kejutan yang menyenangkan bagi semua orang, hahaha, ucap Long Tianying. Kaisar Assassin yang menghadap Yang Wen Zhao juga penuh dengan pertanyaan. Knight muda ini menggunakan storing power. Mungkinkah untuk menarik aku keluar? Itu hanya angan-angan. Mungkinkah dia tidak mengerti, bahwa ini adalah pertempuran akal? Bagaimana mungkin kesalahan seperti itu bisa terjadi? Gumam si Kaisar Assassin. Kaisar Assassin dengan dingin tetap tersembunyi, dan bahkan tidak bergerak sedikit pun dari tempat persembunyiannya. Dia benar-benar ingin melihat apa yang Yang Wen Zhao rencanakan untuk dilakukan, setelah menggunakan kekuatan menyimpan daya ini. Dari awal pertempuran individu ini, itu adalah pertama kalinya situasi canggung ini terjadi. Tetapi banyak orang yang mengerti, bahwa dalam situasi seperti itu, hasilnya akan diputuskan tepat ketika salah satu dari mereka akan membuat langkah pertama. Jika Yang Wen Zhao berhasil menemukan lawannya, pada kekuatan puncaknya di tingkat ke-8 dan di bawah pengaruh storing power, pembunuh yang juga mencapai tingkat ke-8 tidak akan dapat menghindari kekalahan. Tetapi sebaliknya, jika Yang Wen Zhao tidak bisa membuat langkah menentukan ini, itu akan memberi Kaisar Assassin kesempatan untuk mengurangi peluangnya menjadi sia-sia. Menyimpan kekuatan Yang Wen Zhao tidak bertahan terlalu lama, dan pada titik tertentu, kilau hijau tua telah muncul di dadanya, dan hanya tersisa tidak jelas di bawah penyembunyian energi spiritual unsur cahaya yang intens. Itu hanya bisa ditemukan di bawah pengawasan yang cermat. Setelah sinar hijau ini muncul, sinar hijau aneh ditembakkan dari dada Yang Wen Zhao, dan muncul di depannya untuk menyapu ke depan. Yang mengejutkannya adalah, bahwa cahaya hijau ini terus semakin dalam dan lebih dalam lagi, bahkan setelah mencapai penghalang defensif stadion besar aliansi, dan bahkan tanpa berbenturan sama sekali dengan penghalang defensif itu. Apa sebenarnya kemampuan ini? Itu benar-benar mengabaikan penghalang, ucap penonton. Dengan sangat cepat semua orang menyadari kemampuan ini. Daya menyimpan Yang Wen Zhao berakhir, dan tubuhnya sedikit berbelok saat pancaran hijau yang keluar dari dadanya menyapu seluruh medan perang. Pembunuh yang terselubung itu segera dinyalakan dalam cahaya hijau setelah dipindai, dan kilatan merah mendarat di tubuhnya. Itu adalah teknik penguncian milik kesatria. Mengepakkan sayap di punggungnya, Yang Wen Zhao menjadi seperti singa emas yang menggunakan lightning flash untuk memukulnya. Ketika cahaya suci yang kuat menerangi pembunuh itu, pedang Yang Wen Zhao di bawah pengaruh spiritual High Clan mengarah ke dua sisi pembunuh, saat ia meluncurkan Holy Knock untuk mengetuk lawan di depan, akhirnya bentrok melawan penghalang sebelum dipukul mundur. Jika pembunuh itu memilih untuk menyerang secara langsung, mungkin dia akan memiliki kesempatan, tetapi setelah membiarkan Yang Wen Zhao menyelesaikan kekuatan menyimpan seperti itu, serangan dua pedang itu pasti akan menyebabkan kematian jika mengenainya. Aku kalah. Mendeklarasikan kata-kata ini dengan susah payah, Kaisar Assassin yang sudah tua ini merasa seperti memukul dirinya sendiri sampai mati dengan menggunakan tahu. Kekalahan dalam pertempuran itu tidaklah memalukan, tapi kalah tanpa menunjukkan kekuatannya sendiri, itu benar-benar memalukan. Dia kelihatannya telah ditipu oleh usia muda Yang Wen Zhao, dan tidak berharap bahwa Yang Wen Zhao mungkin bisa memiliki tungku spiritual yang kuat dengan kemampuan menyelidik. Ini adalah tungku spiritual yang telah diperolehnya setelah Long Hao Shen meninggalkannya. Meskipun ini bukan tungku spiritual dengan kemampuan ofensif atau defensif yang melekat, itu adalah musuh bawaan para pembunuh. Yang Wen Zhao telah mengandalkan tungku spiritual ini saat itu untuk mendapatkan hasil yang cukup besar. Tapi sungguh memalukan, bahwa dia akhirnya harus bertemu dengan Dragon Reader Demon God. Karena dia sudah pergi untuk waktu yang lama, mereka yang mengingat tentang tungku spiritual semacam itu di bawah miliknya, itu akan semakin langka. Bahkan di kuil kesatria, hanya sedikit yang tahu tentang hal itu, dan apalagi tentang pembunuh sebelumnya. Sebagai pesaing pertama di Bright Glimmer of Hope, awal yang baik dari Yang Wen Zhao cukup berarti. Melihatnya menarik diri dari lapangan untuk kembali ke Bright Glimmer of Hope, sudut-sudut mulut Li Zhengzi menelusuri lengkungan ke bawah. Dia mengerti dengan sangat jelas, bahwa tim secercah harapan yang cerah ini sudah memiliki dua kesatria dalam dirinya sendiri. Tentu saja, dia juga tahu tentang Yang Wen Zhao, yang merupakan cucu dari Yang Hao Han.
Tapi di matanya, Wen Zhao ini harusnya sedikit kurang daripada Long Hao Shen. Jika kekuatannya sudah mencapai level puncak dari tingkat ke-8, lalu bagaimana dengan Long Hao Shen sendiri? Pikir Li Zengzi. Berpikir sampai titik ini, Li Zengzi tidak bisa membantu, tetapi mengalihkan pandangannya ke orang paling kiri dari Bright Glimmer of Hope. Meskipun dia tidak bisa melihat wajahnya, dia tahu dari perilaku lembut yang keluar dari tubuhnya, serta laporan Tan Wan bahwa yang ini adalah Long Hao Shen. Wajahnya sedikit gemetar, dan Li Zengzi menyipitkan matanya, kemudian berpikir diam-diam. Long Hao Shen, biarkan aku melihat seberapa jauh kamu akhirnya akan sampai di pertemuan besar aliansi ini, gumam Li Zengzi. Dia tidak percaya bahwa pasukan perburuan iblis mungkin dapat bersaing dengan kuil di pertemuan ini. Yang Wen Zhao tidak memilih untuk kembali ke kuil kesatria. Mungkinkah karena dia tidak berharap kalau rekan setimnya bertarung di sisi kuil mereka sendiri? Pikir Li Zengzi. Berpikir sampai titik ini, Li Zengzi tidak mengerti mengapa Long Hao Shen akan muncul sedemikian rupa di Great Gathering Kuil. Tapi dia mengerti dengan jelas, bahwa sekarang Long Hao Shen kembali setelah lebih dari 4 tahun, dia pasti akan menjadi saingan terbesarnya sendiri dalam waktu dekat. Li Zengzi tidak pernah meremehkan Long Hao Shen karena usianya yang masih muda. Kontes terus berjalan, dan berbagai kekuatan kuil muncul di layar. Yang paling kuat masih kuil kesatria, kuil mage, dan kuil jiwa, sementara kuil pejuang dan kuil asasin jelas-jelas cukup lemah. Anehnya, lebih dari selusin pertandingan berturut-turut berlangsung tanpa ada Bright Glimmer of Hope yang terpilih. Itu berlangsung sampai pertandingan ke-24, di mana cahaya seleksi jatuh pada salah satu anggota Bright Glimmer of Hope. Kali ini, cahaya seleksi mendarat di anggota tim tertinggi. Tepat pada saat ini, seorang gadis yang berdiri di ruangan kuil pejuang berdiri tiba-tiba, dan tangannya gemetar karena kegembiraan. Wanita yang berpakaian itu adalah Feng Ling'er. Pada awal ketika Chen Zidian memanggil nama Bright Glimmer of Hope, Feng Ling'er merasa seperti disambar petir dari ruangannya. Secerca harapan yang cerap, bukankah itu tim mereka? Setelah hilang selama lebih dari 4 tahun, bajingan ini akhirnya memutuskan untuk kembali, gumam Feng Ling'er. Berita mendadak ini menyebabkan otaknya merasa kosong, karena matanya terus menatap tajam pada para pemburu iblis tertinggi ini, yang merupakan lelaki jangkung dan tegap itu. Matanya bergetar, dan air mata terus mengalir dari sudut matanya. Ye Wei yang duduk di sebelah Feng Ling'er. Karena mereka adalah perwakilan rumah lelang hebat milik aliansi, mereka secara alami memenuhi syarat untuk bergabung dengan ruang tamu terhormat ini. Kata-kata Bright Glimmer of Hope telah mengejutkannya, dan kejutan itu tidak kurang dari Feng Ling'er, dan saat ini dia merasa bingung, bagaimana caranya dia bisa menghibur Feng Ling, dan hanya dengan erat memegang tangannya untuk menghiburnya dengan hangat. Saat ini, pria yang diterangi oleh cahaya seleksi telah menyebabkan Feng Ling'er meneteskan air mata yang tak terhitung jumlahnya selama 4 tahun terakhir. Dia tidak mampu menekan perasaan batinnya lagi, dan itulah sebabnya dia bangkit. Ye Wei yang buru-buru memegangnya. Ling'er, jangan biarkan emosimu mengendalikanmu. Jika itu benar-benar dia, kamu akan menemuinya cepat atau lambat, ucap Ye Wei yang. Bajingan, bajingan, ucap Feng Ling'er. Bibir merah Feng Ling'er menggigil. Jika bukan karena dukungan Ye Wei yang, dia takut dia akan roboh. Jadi dia segera kembali. Dia tidak bisa mengendalikan air matanya lagi, dan itu seperti buah pir yang jatuh di wajahnya yang cantik dan indah. Di bawah tatapan Feng Ling'er dan Ye Wei yang penuh perhatian, anggota tinggi Bright Glimmer of Hope perlahan-lahan berjalan menuju pintu masuk kuil kesatria, lalu melepaskan jubah besar dari dirinya, dan memperlihatkan kepala botak besar yang licin dan mencolok. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.